Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitro dengan NIM 877644475. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 ilmu filsafat tentang bagaimana ilmu filsafat itu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu, serta mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Dan yang keempat itu ada contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Dalam peran filsafat ilmu ada eksistensi, yaitu menegaskan hakikat pendidikan sebagai ilmu yang memiliki objek, metode, dan tujuan jelas, bukan sekadar praktik biasa, atau menjamin pendidikan tetap berdiri sebagai disiplin ilmu yang sah dan mandiri. Dan yang kedua itu ada keilmiahan. Peran filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan dalam keilmiahan, yaitu menetapkan standar kebenaran, metode, dan cara memvalidasi pengetahuan pendidikan, membedakan pengetahuan ilmiah dengan pendapat awam, sehingga teori dan praktik berdasarkan dasar yang teruji dan sistematis. Dan yang ketiga itu ada nilai-nilainya. Nilai-nilai untuk peran filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan, yaitu menjamin pendidikan tidak lepas dari etika, moral, dan kemanusiaan, serta mengarahkan agar ilmu dan metode digunakan untuk kebaikan pembentukan karakter dan kesejahteraan manusia, bukan sekadar transfer pengetahuan semata. Singkatnya itu, filsafat ilmu menjadi landasan, pengarah, dan penjaga mutu agar ilmu pendidikan tetap kokoh, benar, dan bermoral. Dan yang kedua itu pendidikan bermakna memperkuat filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memberi dampak balik bagi perkembangan filsafat ilmu lewat yang pertama ada memberi bahan kajian nyata, yaitu praktik pendidikan yang baik menjadi bukti dan contoh penerapan teori filsafat, sehingga konsep tidak hanya abstrak tetapi teruji di lapangan. Yang kedua itu ada menguji dan menyempurnakan teori. Masalah baru dalam pendidikan mendorong filsafat ilmu merumuskan konsep, jawaban, dan cara pandang baru yang lebih relevan. Yang ketiga itu ada memperkaya wawasan, pengalaman nyata pendidikan memperluas cakupan kajian filsafat ilmu tentang hakikat manusia, pengetahuan, dan nilai dalam kehidupan sosial. Jadi hubungan timbal balik filsafat memberi arah, praktik pendidikan memberi isi dan perkembangan. Yang ketiga itu ada mengapa ilmu filsafat itu disebut pisau analisis. Karena filsafat itu mempunyai tiga alat tajam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yaitu membedah masalah pendidikan sampai ke akarnya. Yang pertama ada ontologi, bertanya apa itu pendidikan, siapa peserta didik, apa hakikat belajar, menjelaskan inti dan kebenaran nilai yang dibahas. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi itu bertanya bagaimana pengetahuan diperoleh, diajarkan, dan dibuktikan kebenarannya, mengkaji metode, cara, dan validasi ilmu. Dan yang ketiga itu ada aksiologi. Aksiologi itu bertanya untuk apa, bernilai apa, dan etis tidak pendidikan itu, mengukur manfaat, tujuan, dan nilai moralnya. Ketiganya itu dipakai bersamaan, jadi ibaratnya pisau yang membedah masalah dari sisi hakikat, cara, dan tujuan. Solusi jadi tepat dan mendasar, bukan sekedar
tambal sulam. Dan yang keempat itu ada contoh penerapan konkret. Yang pertama ada kebijakan pendidikan kurikulum Merdeka Indonesia. Kalau dari sudut pandang ontologi, memandang siswa sebagai manusia unik, punya potensi beragam, bukan wadah kosong. Pendidikan untuk mengembangkan potensi seutuhnya. Dan yang kedua itu ada dari epistemologi. Contoh dari epistemologi menggunakan pembelajaran konseptual berbasis proyek dan pengalaman langsung. Pengetahuan dibangun dari pengalaman, bukan cuma hafalan. Dan yang ketiga ada dari aksiologi, yaitu berorientasi profil pelajar Pancasila, menanam nilai karakter, keadilan, dan kemanusiaan. Pendidikan bermakna dan berguna bagi kehidupan. Sumber referensinya yaitu dari modul. Saya ngelihat dari modul. Yang kedua ada dari Abidin, dari Bapak Abidin dan kawan-kawan 2022, Filsafat Ilmu Pendidikan Dasar, Teori dan Penerapan, Bandung, penerbit Widina. Dan yang ketiga itu ada Sirait M dan Simanjuntak B 2021, Pengantar Filsafat Ilmu, Medan, penerbit USU Press. Dan yang ketiga ada Rahim A 2021, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi Dasar, Analisis Masalah Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.